Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah semua yang dibahagiakan Allah, mohon maaf ya suara saya agak serak karena beberapa hari ini ada panggilan untuk ru'yah. Terkait dengan bahasa rasa atau bisa dikatakan bahasa hati. Ini sangat susah sekali untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan secara nyata. Kalau perintahnya ini sudah menyangkut perintah hati, ini sama artinya perintah langsung dari Allah. Karena hati selamanya tidak akan pernah bohong. Ketika hati sudah ditumpangi oleh bahasa pikiran, ya, ketika hati sudah ditumpangi oleh akal dan pikiran, maka sering sekali diri kita itu menenggelamkan apa yang menjadi kata hati. Padahal kata hati ini perintah langsung dari Allah. Banyak sekali jamaah yang bingung bagaimana cara mendengarkan perintah Allah. Kalau sudah bahasa hati, ini perintahnya cukup ke sana. Hati tiba-tiba ingin ke sana. Tiba-tiba ingin bergerak ke sana. Seperti itu. Ini perintah hati. Bangun tidur tiba-tiba kepingin ke sana. Main ke rumahnya saudara. Main ke rumahnya teman. Ini bahasa hati. Dan itu muncul tiba-tiba. Ini suara Allah. Banyak kita yang mengabaikan. Kalau sudah bahasa hati, hari ini perintahnya ke sana atau ke sini atau ke situ, terus muncul lagi dengan kata-kata, ngapain saya hari ini ke sana? Belum tentu orangnya di rumah. Lah, itu sudah bahasa akal dan pikiran kita. Jenengan harus paham ini. Kalau yang memerintahkan hati, akal dan pikiran harus berhenti. Ikutin dayanya Allah. Kita harus belajar sama-sama mengikuti dayanya Allah agar kita tahu apa yang menjadi programnya Allah untuk diri kita. Kadang kita itu tiba-tiba digerakkan di suatu tempat, terus dipikir, ngapain saya ke sana? Lah, ini sudah suara kedua. Ngapain saya ke sana? Jam segini kan belum tentu ada orang. Kan otomatis masih sepi. Ini sudah Ini sudah suara kedua dan ketiga. Ingat, suara kedua dan ketiga.
Ini adalah sudah ada campur tangan setan. Kalau sudah hati yang memerintahkan, jalankan, ikutin sesuai gayanya Allah, sesuai pergerakannya Allah. Tidak usah mikir. Tiba-tiba jenengan hati jenengan tiba-tiba digerakkan oleh Allah untuk ke majelis. Datang. Tidak usah mikir di majelis nanti ketemu abah atau tidak. Tidak usah. Ini basah hati loh. Ya. Allah selalu memberikan, Allah selalu bicara melalui kolbun kita. Melalui hati kita. Kalau jenengan ingin datang di majelis, datang saja, tidak usah mikir aneh-aneh. Mau ketemu, nggak ketemu, udah ikutin saja. Ini loh cara kita belajar mengikuti dayanya Allah. Jadi kalau sudah ngapain saya harus ke majelis, ini sudah suara kedua. Ingat, suara kedua dan ketiga sudah ada campur tangannya setan. Ini agar jamaah semua paham. Ya, hidup ini harus selalu mengikuti dayanya Allah. Hidup ini harus selalu mengikuti programnya Allah. Jangan diri kita itu mengandalkan kekuatan akal dan pikiran. Akal dan pikiran ini bisa benar, bisa tidak. Ya, akal dan pikiran kita ini bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau sudah suara hati yang memerintahkan, akal dan pikiran harus berhenti. Ketika akal dan pikiran sudah memerintahkan diri kita, hati harus mengevaluasi, harus ikut mempertimbangkan apa yang menjadi usulan program akal dan pikiran. Kalau saya melangkah bagaimana ya nanti risikonya? Nah, ini hati akan bicara. Ini penting. Ya, ini penting. Jangan sampai kita ini tidak bisa mendengarkan suara Allah. Maka sangat penting sekali kita belajar bermakrifat itu seperti ini. Setiap Allah mau menuntun jenengan selalu sampai patahkan dengan akal dan pikiran jenengan. Ngapain saya ke sana? Ngapain saya harus melakukan ini? Ngapain saya harus melakukan itu? Nah, ini sehingga apa yang kita rencanakan ya kadang baik menurut kita, baik menurut program kita. Banyak sekali program kita yang telah ditolak oleh Allah. Karena kita tidak pernah mendengarkan bahasa hati. Karena kita tidak pernah mendengarkan suara Allah. Ayo tetap kita terus belajar. Semakin banyak kita belajar mendekat ke Allah, insya Allah kita akan semakin rindu kepada Allah. Sehingga kita akan menjadi kekasihnya Allah. Setelah kita menjadi kekasihnya Allah, nanti kita akan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sudah dimuliakan oleh Allah, secara otomatis kehidupan kita akan selalu dibahagiakan oleh Allah, akan selalu dicukupi oleh Allah. Capek enggak kita? Banyak ngatur, banyak program. Hingga kita sadar atau tidak sadar, kita lupa dengan aturan dan programnya Allah. Kita hanya mengandalkan akal dan pikiran untuk mengatur strategi, rencana, gagasan, program. Sampai diri kita lupa akan programnya Allah. Ini yang tidak boleh. Kalau kita belajar ke Allah tidak cukup dengan tulisan. Pakailah rasa. Rasa tidak bisa diaplikasikan di dalam kehidupan yang nyata. Contoh, kita bicara tentang rasa. Rasa pahit bagaimana? Kita menceritakan rasa pahit. Kita bicara tentang rasa manis. Bagaimana kita berbicara tentang rasa manis? Kalau kita ditampar sakit, bagaimana kita merasakan sakitnya ditampar itu kayak apa? Ini bahasanya Allah. Ini wilayahnya hati. Jangan dicampur-campur.
Maka tingkatan ilmu tertinggi adalah di wilayah rasa. Rasa ini kita tidak bisa menyaksikan, namun kita bisa merasakan. Bagaimana rasanya kita sedih. Kita merasa bersedih, namun kita tidak pernah bisa membaca sedih itu yang kayak apa. Tidak akan mampu kita untuk menerjemahkan makna arti sedih. Ini loh bahasa Allah. Hanya hati orang-orang yang beriman, hanya hati yang telah diberi ilham Allah, mereka akan dibimbing, akan dituntun ke hadiratnya Allah. Tetap semangat kita, tetap belajar, ya, belajar ke Allah. Jenengan harus sudah capek, dulu banyak ngatur, banyak program, sekarang harus berhenti. Cukup manja, manut jari Allah. Cukup manja, sudahkah diri kita manja kepada Allah? Sudahkah setiap jenengan melaksanakan aktivitas apapun selalu melibatkan Allah? Udah manja belum? Kita sama Allah. Nah, inilah yang harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat ya kajian pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.